Apakah Anda tahu bahwa korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia? Bukan hanya itu, korupsi juga merajalela saat Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kita akan melihat bagaimana korupsi dilakukan oleh para pejabat lokal, perusahaan multinasional, partai politik, dan militer asing. Kita juga akan mengetahui dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara Indonesia. Korupsi yang masih merajalela sampai sekarang ini ternyata sudah ada sejak lama dalam sejarah Indonesia. Ada banyak teori tentang asal-usul korupsi di Nusantara. Salah satu yang paling terkenal adalah VOC yang mengajarkan masyarakat untuk berkorupsi di berbagai bidang. VOC, perusahaan multinasional yang gulung tikar pada pergantian abad ke-18 ke abad ke-19 ini, bahkan sering diolok-olok sebagai Vergaan onder corruptie, runtuh karena korupsi. Tapi, menurut Hendaru Trihanggoro, sejarawan lulusan Universitas Indonesia, korupsi di Indonesia juga bisa ditelusuri dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Kala itu, para pejabat lokal yang bertugas mengutip pajak dari rakyat yang tidak bisa baca tulis sering membesar-besarkan jumlah pajak desa yang harus dibayar. Mereka disebut sebagai Mangilala Duya Haji, kelompok petugas pajak yang tercatat dalam prasasti awal abad ke-9 pada tahun 741 Caka atau 819 Masehi dalam buku Peradaban Jawa karya Supratikno Raharjo. Ong Hoham, sejarawan lainnya, dalam buku Dari Soal Priai sampai Nyi Blorong juga mengkritik petani yang kerap menjadi korban penipuan Mangilala Duya Haji. Korupsi skala besar juga terjadi pada masa tanam paksa. Saat itu diketahui, petani hanya mendapat 20% hasil panennya dan diduga hanya 20% pula yang diserahkan ke negeri induk. Sisanya 60% hasil pertanian Nusantara disedot pejabat lokal dari tingkat desa sampai kabupaten. Yang ironis, pada masa penjajahan, Hendri F. Isnaini, sejarawan dari Universitas Paramadina, menyebutkan, ketika Syarikat Islam, SI, kelompok oposisi dan nasionalis, terpecah menjadi SI dan SI Merah yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia, mereka saling menuduh korupsi. Didi Kuartanada, sejarawan dari Yayasan Nation Building, menceritakan, salah satu teori genealogi korupsi Indonesia modern berasal dari masa pendudukan militer fasis Jepang. Menurut Didi, yang mengutip Syed Hussein Alatas, sejarawan dari National University of Singapore, Jepang yang berkuasa secara militeris memilih aparatur lokal yang kurang berkualitas dan tamak. Akibatnya, korupsi, pasar gelap, dan berbagai penyimpangan marak terjadi meski ancaman hukuman keras dari Jepang selalu mengintai. Mereka dan sistem yang sudah bobrok itu akhirnya ikut memerintah pada era Republik Indonesia setelah 1945.